Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, bertemu lagi bersama saya Eka Novriandeni dalam video podcast BPTP Riau Channel. Kali ini kita akan membahas masalah yang sedang viral. Apa itu? Yaitu PMK, penyakit mulut dan kuku yang kabarnya menyerang ternak sapi kita. Oleh karena itu saat ini kita hadirkan penyuluh pertanian Madya BPTP Riau, yaitu Bapak Agus Salim Simanjuntak SPT MSI. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah. Sobat Tani, sudah sebulan lebih ini kita mendengar isu merebaknya penyakit mulut dan kuku ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit mulut dan kuku ini diawali dari Provinsi Jawa Timur dan juga muncul juga di Aceh. Nah, saat ini juga telah menyebar di 18 provinsi termasuk Riau. Nah, apakah sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini? Seberapa besar bahayanya bagi hewan ternak kita dan bagaimana penanganannya? Maka mari kita simak bincang-bincang kita bersama penyuluh pertanian kita, Bapak Agus Salim Simanjuntak. Pak Agus, bisa dijelaskan apa sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini, Pak? Nah, gini Pak Denny dan pemirsa sekalian, penyakit mulut dan kuku atau istilah bahasa Inggrisnya foot and mouth disease ataupun Aphthai epizootica itu sebuah penyakit yang menyerang jaringan-jaringan tubuh pada hewan-hewan yang berkuku belah. Nah, contoh hewan berkuku belah itu sapi, kerbau, kambing maupun babi. Oh, kambing juga terserang? Bisa, ya? sangat peka. Nah, serangan ini tingkat penyebarannya sangat tinggi, sampai 100% apabila satu sudah terpapar. Itu secara umum dia. Makanya penyakit ini sangat merugikan secara ekonomi karena tingkat penyebarannya sangat tinggi itu Pak Denny. Nah, virus ini satu famili dari Picornaviridae itu bentuknya amplop. Jadi dia inti virus itu ditutup oleh amplop sehingga susah untuk dihancurkan kecuali dengan desinfektan tertentu. Baik. Kira-kira gitu. Kalau gejalanya, Pak, ternak yang terserang penyakit PMK ini bisa dijelaskan, Pak? Nah, yang PMK ini gejala awal pertama kalau sudah mulai terpapar itu suhu tubuh akan meninggi sampai hingga kalau diukur 41 sampai 42 derajat Celcius. Seperti demam gitu. Seperti Pak? demam. Baik. Kemudian nafsu makan akan turun. Ya. Kemudian kalau infeksinya sudah mulai menyebar dan sudah terserang jaringan, pada bagian mulut itu akan melepuh dia. Melepuh seperti sariawan, pecah. Pada bagian kuku juga seperti itu, kuku akan mulai sebagian terkelupas. Dan satu lagi yang ciri khas yang sangat penting adalah hipersalivasi. Ya. Jadi dia mengeluarkan air ludah yang terlampau banyak dibanding dalam kondisi normal. Kalau ketiga ciri ini sudah ketemu, ya harus cepat dilaporkan ke petugas. Apakah ternak kita itu sudah terserang oleh PMK atau tidak? Dampak buruknya apa, Pak? Apakah bisa menyebabkan kematian terhadap ternak kita? Dari beberapa hasil lapor yang telah dilakukan oleh para kawan-kawan peneliti, itu pada ternak dewasa itu angka kematian rendah. Itu paling tinggi 1-5%. Cuman pada ternak awal, ternak artinya usia muda, itu bisa mendekati angka hampir 80%. Jadi sangat tinggi sekali. Nah, kemudian yang kerugiannya itu kalau dia sudah terserang, penyebarannya itu yang kita takutkan. Karena dia morbiditasnya itu angka penyebaran itu sangat tinggi sekali. Baik. Kalau untuk kita konsumsi, Pak, ya, terhadap hewan ternak yang sudah terpapar virus PMK ini, apakah aman kita konsumsi, Pak? Nah, ini menjadi satu catatan penting. Memang penyakit mulut dan kuku ini bukanlah penyakit zoonosis. Jadi kalau zoonosis itu satu penyakit yang bisa ditularkan dari ternak ke manusia. Nah, ini tidak termasuk penyakit tersebut. Nah, cuman untuk amannya memang yang diberikan pedoman oleh Kementerian Pertanian adalah mengkonsumsi daging dari hewan yang sudah terserang boleh dikonsumsi dengan beberapa prosedur. Pertama, dia dagingnya apabila sudah dipotong atau disembelih langsung dimasak dengan air mendidih sampai 90 derajat Celcius. Kemudian disarankan sih bagian dalam
baik organ maupun bagian perut itu semua tidak dikonsumsi. Termasuk jeroan ya Pak ya? Termasuk jeroan tidak dikonsumsi. Artinya virus ini tidak menular ke Tidak manusia, menular Pak, kepada ya? manusia, betul. Aman. Sobat Tani, untuk ternak sapi kita yang terserang virus PMK ini aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Cuman kita perlu tahu nih Pak ya, kedepannya bagaimana cara penanganannya supaya virus ini tidak menyebar. Nah, ini yang menjadi juga satu catatan bersama, dan Kementerian Pertanian sudah mulai melakukan usaha tersebut. Yang pertama, karena morbiditas penyebaran itu sangat tinggi, yang pertama adalah penetapan dulu lokasi atau daerah terpapar. Nah, kalau suatu daerah sudah dinyatakan terpapar PMK, itu harus dilakukan isolasi Pak Dini. Arti isolasi itu tidak bisa ternak dari lokasi yang sudah terpapar keluar daerah, kecuali kalau sudah dinyatakan sembuh. Itu yang pertama. Harus dilakukan. Kemudian yang sekarang juga sedang mulai digalakkan adalah program vaksinasi. Karena biar bagaimanapun vaksinasi harus dilakukan terhadap hewan yang masih sehat. Karena sekuat apapun mungkin kita melakukan isolasi atau menjaga lalu lintas ternak, mungkin ada 1-2 yang lepas misalnya dari pengawasan kita, kalau sempat terbawa ke daerah yang masih bersih dan masih belum tertular, itu akan sangat berisiko. Jadi mau tidak mau, yang sekarang langkah pertama adalah menjaga lalu lintas ternak dengan melakukan isolasi pada daerah-daerah yang tertular atau daerah yang sudah dinyatakan wabah. Kemudian nanti akan segera dilakukan dengan vaksinasi pada hewan-hewan yang sudah tertular. Baik, artinya program vaksinasi sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Kita juga mendengar kabar bahwa diprioritaskan untuk wilayah yang zona merah ya Pak. Betul. Kalau untuk provinsi kita Riau ini apakah sudah termasuk wilayah zona merah Pak? Atau bagaimana? Sekarang kalau kita wilayah Riau adalah daerah tertular, jadi belum dikategorikan sebagai daerah wabah. Yang sekarang menjadi daerah wabah kategori adalah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh. Nah, karena memang vaksin ini tidak bisa disediakan dalam jumlah banyak, mungkin bertahap sehingga mungkin yang diutamakan adalah daerah-daerah yang sudah dinyatakan wabah, kemudian nanti berlanjut kepada daerah-daerah yang sudah mulai tertular. Baik. Jadi Riau sampai saat ini masih aman Pak ya dari PMK, bisa kita katakan seperti itu? Sebenarnya kalau kita sebut aman, nggak ada yang aman loh Pak Dini, karena semua wilayah punya potensi. Nah, Riau kita dari beberapa informasi terakhir yang kita dapatkan, Riau sudah mulai tertular. Sudah ada beberapa kasus di Riau dan dilaporkan ada 6 kabupaten kota yang sudah mulai tertular. Nah, ini harus dijaga. Dan sepertinya rekan-rekan dari pemerintah Provinsi Riau dari Dinas Peternakan sudah melakukan. Jadi sekarang sudah dilakukan titik kontrol pada jalan-jalan keluar masuk provinsi, itu di 6 titik untuk menjaga lalu lintas ternak. Jangan sampai ternak yang dari daerah wabah misalnya dari daerah Aceh misalnya masuk ke kita, itu yang sekarang dijaga. Itu sudah dilakukan di titik-titik termasuk ada di Rokan Hulu, ada di Kuansing, ada di Indragiri Hulu, kemudian ada di daerah Pulau Lawan. Jadi titik-titik keluar masuk lalu lintas perdagangan sudah dilakukan pos-pos penjagaan untuk lalu lintas ternak. Baik Pak Agus, saya juga melihat di lapangan bahwa teman-teman dari Dinas Kabupaten, Dinas Pertanian dan Peternakan itu memang sudah turun. Teman-teman PPL, dokter hewannya juga turun melakukan pencegatan terhadap lalu lintas ternak yang dianggap dari wilayah wabah untuk diantisipasi dengan menggunakan ada desinfektan, pemeriksaan kesehatan ternak. Dan ini kayaknya sebenarnya cukup efektif Pak ya. Baik, ini Pak, ini kan sebentar lagi kita Idul Adha nih Pak. Apakah ada jaminan keamanan daging hewan kurban kita ini Pak untuk dikonsumsi terkait PMK ini Pak? Iya, sebenarnya gini kan, untuk Idul Adha, yang pertama mungkin langkah yang pertama sebagusnya sih bisa memastikan hewan kurban kita itu hewan yang berasal dari daerah yang belum tertular. Itu yang pertama. Kedua, memang akan dilakukan pemeriksaan oleh kawan-kawan dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk menyatakan ini tertular atau positif PMK. Nah, kalau memang itu dilakukan nggak ada masalah, artinya ternak yang disembelih pada saat Idul Adha nanti kalau dia ternak sehat nggak ada masalah. Nah, yang jadi problem nanti kalau misalnya tidak bisa dihindari ada ternak yang dipotong pada saat Idul Adha,
positif PMK itu juga masih boleh sebenarnya. Dengan catatan tadi itu yang boleh dikonsumsi adalah daging yang tidak bertulang. Artinya daging tok, jadi misalnya mungkin yang di bagian kaki gitu kan. Kemudian jeroan dan organ-organ itu selayaknya tidak dikonsumsi. Karena memang penyakit PMK ini bukan zoonosis. Kalau dilakukan pengolahan tertentu dengan cara memasak atau dalam air mendidih sebelum dikonsumsi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan sekarang yang menjadi titik kritisnya adalah pada saat nanti Idul Adha, apabila ada ternak yang sudah terinfeksi oleh PMK, yang diragukan adalah pada saat proses pemotongan itu, Pak Dini. Jadi kalau sempat misalnya pada saat Idul Adha itu ada ternak yang dipotong dan ternak sapinya sudah terinfeksi oleh PMK, pada saat proses pemotongan seluruh virus itu akan menyebar. Karena bisa menyebar melewat udara, bisa menyebar melewat tangan orang yang bersentuhan dengan ternak yang sakit. Itu yang ditakutkan, sehingga penyebarannya yang misalnya pada saat sekarang ternak kambing atau kerbau belum terserang, tiba-tiba melonjak nanti dengan kondisi itu. Tapi bukan, sekali lagi yang menjadi catatan, bukan pada orang yang mengkonsumsi yang kita takutkan. Yang menjadi titik kritis adalah penyebarannya yang harus dijaga. Makanya apalagi kebiasaan kita, masyarakat kita, kalau misalnya dia korban, bahkan yang isi perut juga dicuci dan dibuang ke aliran sungai. Ini yang menjadi bahaya. Jadi yang ditakutkan adalah penyebarannya nanti meningkat, terserang hewan-hewan atau ternak yang peka terhadap PMK ini. Penularannya. Tapi kalau yang kita sebagai manusia tidak ada masalah. Baik Sobat Tani. Jadi sebenarnya untuk Idul Adha, baik yang sudah terserang pun aman dikonsumsi. Cuman yang terserang, berdasarkan penjelasan dari penyuluh kita, penanganan atau proses penyembelihannya harus dijaga dengan baik agar jeroannya langsung diamankan ya Pak ya. Betul, sehingga langsung dibakar, Pak Dini. Langsung dimusnahkan, betul, sehingga positif, ya. Virus tidak tersebar dan menular kepada ternak yang lainnya. Baik Pak Agus ya, terakhir sebelum kita tutup ini Pak Agus, apakah ada saran untuk penyakit mulut dan kuku ini? Mana tahu bisa ada saran-saran untuk meminimalisir penyebaran penyakit mulut dan kuku ini. Yang bisa kita sarankan terutama kepada kawan-kawan peternak ataupun misalnya yang berkiprah di dunia ternak sapi ini, yang pertama memang jangan, pada kondisi sekarang jangan pernah memasukkan ternak dari daerah lain ke daerah kita. Itu yang pertama kuncinya. Usahakan sebelum program vaksinasi bisa dilakukan ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, apabila ada gejala cepat dilaporkan ke petugas Pak Dini. Karena apabila ditangani dengan tindakan suportif, pemberian vitamin maupun misalnya obat-obatan antibiotik, itu bisa menambah daya tahan tubuh ternak sehingga kematian bisa kita kurangi. Kemudian yang ketiga, kepada seluruh masyarakat kita di wilayah Riau, harus kita sama-sama juga mendukung bahwa mengkonsumsi daging yang terinfeksi ini tidak ada masalah bagi kesehatan kita sebagai manusia. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai proses kita mengolah daging yang telah terserang oleh PMK itu yang menyebabkan penyebaran penyakit makin tinggi. Itu catatan kita mungkin Pak. Baik, Sobat Tani, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Agus bahwa ternak yang terserang PMK itu aman dikonsumsi. Dengan catatan penanganan proses penyembelihannya ditangani dengan baik, kemudian jeroannya segera dimusnahkan. Kemudian untuk lalu lintas ternak seperti dijelaskan oleh Pak Agus, agar ditertibkan kembali dari daerah wabah, kita meminta untuk tidak dimasukkan kepada daerah yang tidak terkena wabah. Kemudian bahwa virus ini tidak menyerang manusia, ya Pak Agus ya. Betul. Jadi kita peternak jadi tidak perlu takut ya. Tetap menjaga sanitasi kandang, lalu lintas ternak tetap dijaga, kemudian proses penyembelihan ternak dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik. Betul. Ya Pak ya.
Demikian Sobat Tani perbincangan kita bersama penyuluh pertanian ahli madya Pak Agus Salim Simanjuntak SPT MSI dari BPTP Riau. Sampai bertemu kembali pada video podcast BPTP Riau channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.